Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kami boleh berada di tempat ini, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Tuhan sudah memelihara kami di dalam perjalanan, menghantar kami. Tuhan, Engkau tahu kami dan rencana kami mengadakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan bersama dengan kaum muda yang ada gereja kami tinggal Tuhan kami kaum muda boleh kembali bertumbuh, mereka boleh mereka memotivasi sehingga mereka masih dalam bersama-sama di dalam kehidupan yang betul yang mengasihi mereka Bapa. Mari Tuhan setiap acara demi acara kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam Tuhan sendiri yang senantiasa menolong. Terima kasih Bapa, Engkau akan membekali kaum muda-Mu, makin cinta Tuhan, makin rindu, makin rindu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami semua para mentor yang mendampingi anak-anak kaum muda sehingga mereka bisa menerima apa kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan di dalam hidup mereka lewat kami semua para pembimbing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, kami percaya Engkau tetap hadir dan Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berdiri ya. Selamat siang kaum muda. Kaum muda sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun kaum muda nggak ketemu ya toh, ibadahnya ibadah online, ibadahnya itu online ini yang banyak saya lihat, yang banyak saya lihat nyala kamera, setiap kali saya lihat nyala kamera, tapi di mana orangnya? Ya. Nah, terus di mana orangnya? Nah, bisa main atau bisa makan, bisa main atau bisa di rumahnya teman, banyak ya toh. Jadi nggak ada keseriusan ya. 2 tahun, ya 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, rencananya tahun depan itu akan ada pertemuan kaum muda, betul online ya. Karena apa? Kaum muda ini sedang bertumbuh ya. Kaum muda ini perlukan. Kalau kalian tidak sedini mungkin cari Tuhan, terus mau kayak apa? Siapa yang bimbing? Orang tua bimbing, tapi terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menjadi pegangan kamu, ya toh, itu beda. Hidupmu ditopol sama Tuhan. Ya, pasti itu. Nah, sebab itu Oma rindu di Oma ya, tidak apa ya. Rindu anak-anak muda harus makin cari Tuhan. Ya, kalian besok itu generasi yang meneruskan keluarga dan gereja Tuhan. Kalau kalian jadi anak-anak muda yang nggak betul-betul gandol sama Tuhan, kehidupan kita mungkin. Kalau kehidupan kita gimana orang ya? Gimana? Kasihan mereka. Kalian harus betul-betul punya hati rindu cari Tuhan. Ya, merasa perlu sama Tuhan, mungkin gandol sama Tuhan. Ya,
Ingat ya, terutama anak-anak laki-laki ini yang paling susah dibentuk karena keras biasanya. Iya. Tapi mari bawa hatimu serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengatur, ya. Tuhan akan membentuk kamu menjadi anak-anak yang baik, berguna bagi keluarga, rumah tangga, dan bagi pekerjaan Tuhan. Mau? Mau dipakai Tuhan? Ya, anak-anak nggak tahu loh istilahnya. Sedikit omong sampaikan ya. Kita ini di dalam keadaan rumah tangga yang senang, ya toh? Tahu-tahu apa harus pergi. Terus sekarang siapa yang jadi panutan? Ya toh? Mau bersandar siapa? Sama tonggo? Enggak mungkin kan? Ya toh? Sama saudara? Enggak mungkin. Kalian ini calon-calon yang akan meneruskan perjalanan hidup keluarga. Ya, sebab itu harus cinta Tuhan. Pasti kalau kalian cinta Tuhan, Tuhan ditoto, diatur semuanya. Ya, lihat om-om dan tante-tante yang selama ini mendampingi, lihat mereka semuanya. Ya, toh mereka semua diberkati Tuhan. Untuk main ini betul. Ya, ya, boleh main game boleh. Ya, itu hanya cuma untuk mengisi waktu, tapi bukan ini. Ya, harus belajar. Mau? Kan? Oke, ya. Punya komitmen dengan Tuhan. Sip, yo, ya. Ya. Kasihan orang tua kita, ya. Mereka cinta Tuhan, mereka berdoa untuk kalian, tapi kalian nggak bersungguh eman kan? Ya. Yuk, nanti diteruskan. Om Roni. Ya. Mulai ya, pada sampai ya. Nah, sebelum kita mau masuk di dalam penyembahan, kita mau bikin satu yel-yel ya untuk gereja khusus Nagel aja ya. Sederhana aja yel-yelnya. Nagel Jaya next level. Nagel Jaya next level. Mau next level? Next level tuh kita mau ini ya. Mau bernaik ya. Kita mau upgrade ya. Jadi kita cinta kita sama Tuhan ya. Lalu yang berikutnya Youth Revival, yes. 3 kali ya. Ulangi ya. Nagel Jaya. Nagel Jaya next level. Kalau itu ternyata juga ada nama gereja yang sama di Sukoharjo. Ya, jadi Om pakai Nagel Jaya ya. Nagel Jaya next level. Youth Revival, yes. Oke, kami berdiri. Tapi ditaruh dulu guys, biar dia hilang ya, ditaruh dulu. Kompak ya. 1, 2, 3. Gereja Jaya. Bebasnya banyak. Klunya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian semangat hari ini, kita kan punya banyak mentor nih yang bakal melihat. Kalau kalian semangat, tenang aja, nggak akan sia-sia semangat kalian gitu. Selain ditinggali sama Tuhan, kita juga akan memberikan hadiah. Masuk semua. Nggak terima apa jadi. Lihat ini. Iya.
Gantian. Ini spotlight ya? Udah. Belum dimatiin video ya, dalam hidup kalian belum. Kita nggak bisa nebak ya. Tetapi satu hal itu masih cukup panjang. Kalian masih SMP, kalian masih ada kesempatan untuk masuk SMA atau SMK. Dari SMA, SMK kalian masih ada kesempatan untuk kuliah. Mungkin di sini kita berpikir, Tuhan, apakah aku masih bisa ada kesempatan untuk kuliah? Kita serahkan sama Tuhan. Lalu di saat kalian kuliah, kalian pasti ada kesempatan untuk meraih titel yang lebih tinggi lagi sesuai dengan passion. Nah, nanti setelah itu kalian pun akan dapat kesempatan untuk bekerja. Bekerja di mana kamu? Ya. Habis itu nanti kita akan berumah tangga. Siapakah jodohku? Ya, di sini juga ada jomblo-jomblo ya, yang masih jomblo ya. Jangan bersedih hati, pasti akan dapat jodoh. Ya. Nah, kita pada saat ini, ayo kita mau kita di dalam kita tuh mencari Tuhan. Oh makanya jangan hanya bertanya, apa tujuan hidup kalian? Apa tujuan hidup kalian? Kalian bermain di, kalian asal-asalan belajar, apa tujuan hidup kalian? Terus di sini kita akan berpikir, ya Tuhan, aku nggak mau seperti salah satunya aja. Aku hanya pelarian saja, aku main game. Aku hanya pelarian saja, aku nonggo ke teman-teman, kolong kopi, ya nonggo ke teman, buka hutan ya, atau nonton drakor ya. Hanya seperti itu bukan untuk pelarian saja dari apa? Dari hatiku yang sumpah, ya, pikiranku yang galau. Karena apa? Mungkin di rumah kita lari dari masalah. Kapan kita mau berhenti? Satu komitmen pada kita mau tinggalkan masa lalu. Aku percaya kita semua masih punya masa lalu. Masa lalu ada dua yang baik-baik atau campuran yang baik dan tidak baik. Mungkin kita tinggal dalam satu keluarga yang sepertinya itu tidak seperti kita. Oh, aku tidak rombongan kita A ya, si B ya, kita si C ya. Oh, aku nggak seperti dia ya. Orang tuanya baik ya, perhatian sama anaknya. Di sini aku orang tuanya baik, masa B, masa bodoh ya. Aku ditelantarkan sama orang tuaku. Bahkan aku sering kali dapat kekerasan dari orang tuaku. Sering dikatoki, ya, sering dihajar, sering kali dibohongi, banyak hal yang saya dapatkan sesuatu yang kayak iri saya. Nah, timbul satu sikap iri hati. Kita tidak merasa puas kondisi yang ada di rumah. Kita mungkin dibedakan dengan saudara kita, kakak-kakak. Mungkin dalam rumah tangga kita juga ya ditelantarkan oleh orang tua. Ada yang seperti itu ya. Atau yang mungkin cuek baik ya. Kamu mau belajar silakan, mau ke sekolah ya silakan. Karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelayanan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita kalian saat ini? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Kita nggak bisa menyalahkan lingkungan kita terus-menerus. Pada siang hari ini, meskipun waktunya hanya sebentar, kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan hanya minta satu, keterbukaan. Kalian terbuka saat ini, kalian selesaikan dengan Tuhan. Oh, tidak bisa apa-apa yang bisa menyelesaikan masalah kalian hanya Tuhan. Om sama tante dan di sini ada Ibu Andreas hanya menjembatani aja. Di sini juga ada kakak-kakak senior itu hanya menjembatani. Yang bisa menyelesaikan masalah kalian itu hanya Tuhan. Jadi Om minta pada siang hari ini, ayo kita mau terbuka ya. Karena terbuka itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Kenapa kita datang sama Tuhan terbuka? Ya aku Tuhan ini apa adanya Tuhan. Aku memang kesel hati sama papa saya. Saya benci sama papa mama saya. Mungkin saya benci sama kakak saya, adik saya.
Saya benci sama si A, si B, sama teman saya. Mungkin sama guru saya. Mungkin sama pendeta saya. Atau mungkin kakak rohani saya. Saya benci sama dia. Kenapa? Banyak hal. Ya. Benci juga dengan tetangga saya. Mungkin sama eyang saya. Yang tinggal selama serumah. Apa saudara-saudara orang tua saya. Kebencian itu harus diselesaikan hari. Kalian punya kepahitan, kekecewaan, diselesaikan hari. Kalian ada sesuatu pengakuan dosa, kebiasaan yang tidak diketahui oleh teman sama orang tua kalian, tapi Tuhan tuh tahu. Selesaikan hari. Ya, jadi om tante kepingin semuanya pulang dari sini, kalian bisa mendapatkan satu gelar. Setuju? Setuju? Siapa ini pulang dapat kelegaan ya? Tangan ya. Setuju ya? Oke, mengalir saja. Dalam kuasa Roh Kudus yang amat. Ya, kita saat ini kita mengucap bersama ujian yang sudah dibagikan banyak hal ya. Banyak yang kau perbuat ya di dalam hidup kita ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Banyak yang di dalam rencana indah terjadi apa yang segala yang ku perlu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Belum melanjutkan ujian, Om hanya menyampaikan ujian yang kita nyanyikan adalah satu ungkapan hati, ungkapan doa. Itu mungkin tanpa kita sadar. Kalian berdoa, ada sesi-sesi jam doa ya. Tetapi pujian yang kalian nyanyikan itu juga satu permohonan doa. Jadi tanpa sadari aku diam aja. Mungkin kita lihat online semua nyanyi kita diam. Kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalian nggak menyadari bahwa apa yang kalian nyanyikan itu adalah ungkapan doa kita sama Tuhan. Kalau ungkapan doa sama Tuhan, apakah kita bisa menyanyi sambil main HP? Kalau WA kita ada balasan, mungkin ada message ya yang lain-lain. Apa tertuju pada Tuhan di saat momen-momen ibadah ya yang kalian dapat kesempatan ya. Karena nggak kesempat lihat WA, kita nggak kesempat lihat yang lain-lain. Karena hatiku tertuju sama Tuhan. Dan kalian kalau hati kita tertuju sama Tuhan, kalian pasti akan dapat sesuatu. Benar. Seperti Maria dan Martha. Waktu kesempatannya yang bisa menikmati apa? Maria. Karena di saat Yesus ada, dia duduk, dia dengar, dia boleh menyembah Tuhan. Lalu Martha sibuk ya, sibuk balas WA, sibuk urus ini, sibuk. Tuhan, nanti ya Tuhan ya, nanti supaya Tuhan manggil saya baru ini ya, supaya Firman baru ini ya. Ya, di saat kita datang sama Tuhan,
hati kita, pikiran kita tertuju sama Tuhan. Ya, jadi Om tidak bisa melihat adik-adik semuanya pakai masker ya. Ayo kita muji Tuhan dengan satu kerinduan. Ya. Cukup keras ya. Banyaknya kau berbuat benar Tuhan. Coba renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kalian terima. Rencana indah terjadi apa yang aku tahu loh apa yang di hati kalian utarakan semua yang sama kasihmu sungguh dalam hidupku ku bersyukur terima kasih ku bersyukur segala kebaikan kasih setiamu dia hidup bersyukur kasih setiamu di dalam hidup terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalian boleh berikan waktu untuk pengakuan apa saja yang Tuhan sudah berikan buat kalian. Kalian boleh mendapatkan orang tua yang baik yang bersama dengan kalian. Kalian boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah yang baik. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Tuhan ingin pengakuan kalian. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah. Tuhan jawab setiap hati kami Tuhan. Jawab kami Tuhan. Oh Yesus, jangan lalui kami. Jawab kami ya. Haleluya. Inilah hati kami. Inilah apa yang kami pikirkan. Apa yang kami rasakan. Apa yang kami pergumulkan. Apa yang menjadi masalah kami. Oh, inilah kami. Inilah keterbatasan kami. Ketidakmampuan kami. Oh, Yesus. Haleluya. Kami percaya karya-Mu Tuhan. Bebaskan mereka, bebaskan mereka, jangan diam-diam. Haleluya, Yesus. Kami ucapkan terima kasih Bapak
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang tua yang sudah Tuhan berikan buat saya. Ucapkan semuanya terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan teman-teman yang baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memberikan kesempatan buat kalian berdoa secara pribadi. Kalian berdoa, mengucapkan terima kasih sama Tuhan, di mana kalian boleh mendapatkan orang tua yang masih mengasihi kalian, yang menyekolahkan kalian, yang membiayai hidup kalian. Ucapkan syukur dan terima kasih pada orang tua kalian. Ayo, memberikan kesempatan buat kalian berdoa secara pribadi. Tidak mengajarkan kalian dan Alkitab tidak mengajarkan kepada kalian atau kepada kita doa di dalam hati. Ya, Hana istri daripada Elkana di saat dia menghadap Tuhan diketahui oleh Nabi Elia. Imam Elia. Waktu dia melihat hanya dia menangis di hadapan Tuhan, dia mematami sama Tuhan, doanya nggak kedengaran, tapi dia bersuara sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, tapi Tuhan ingin pengakuan iman dan keluar dari Tuhan. Jadi semuanya berdoa, jangan hanya doa dalam hati, ya. Ayo kita akan ucapkan itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya orang tua yang baik, yang mengasihi saya, yang mencintai saya. Terima kasih Tuhan. Kalau kalian ingat siapa saja yang sudah berbuat baik pada kalian, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat sekolah yang buat cinta kalian kami Tuhan hidup itu. Kami terima kasih buat berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat karya-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tetap tenang aja. Ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang dipanggil oleh perusahaan, di mana pemuda ini dia melamar pekerjaan kemana-mana, dan ada suatu perusahaan yang besar memanggil dia untuk datang ke interview. Nah, di saat dia datang ke tempat kantor yang dia masuk, dia mengundang interview. Dia saat dia memasuki kantor ya, seperti kayak sebuah rumah ya, dia melihat sesuatu yang nggak beres ya. Pintunya terbuka, ya. Lalu keran air ini mengucur ya, tidak berhenti ya, karena dia memasuki halaman, dan tempat sampah juga berantakan. Dia mencoba mematikan keran air, dia membereskan sampahnya ini. Kan tempat sampahnya guling ya. Dia tegakkan kembali, lalu dia masuk ya. Dari situ dia melihat tempat di depan pintu ada keset ya. Kesetnya juga berantakan. Dia coba tata lagi ya. Lalu dia masuk ke pintu ruangan bagaimana dia interview ya. Nah, di tempat waktu interview dia duduk dengan orang-orang lain, teman-teman yang lain yang
tidak dia kenal untuk bisa mengikuti panggilan interview. Satu persatu dipanggil interview, lalu tiba saatnya pemuda ini masuk ke ruang interview. Lalu dia ketemu dengan seorang bapak-bapak ya yang melihat pemuda ini, lalu dia mengatakan, apa yang harus saya berikan pada kamu? Pak, saya terima kasih saya dapat panggilan untuk bekerja di sini. Apa yang harus saya lakukan? Kamu mau masuk kerja kamu? Apakah belum kasih pertanyaan interview wawancara sama saya? Kok langsung menawarkan saya mau masuk kerja kamu? Ya, karena saya melihat dari tampilan CCTV ya yang ada di tempat kerja saya, di depan waktu pintu masuk kantor, di depan pintu ruangan kantor mau masuk gedung ya, kami melihat apa yang telah kamu lakukan. Terakhir kamu setel balik ya, terus tong sampah yang geletak itu ya terbalik, kamu tegakkan kembali. Lalu kamu masuk itu keset yang berantakan, kamu coba tata, kamu boleh masuk. Nah sekarang itu sudah menunjukkan bahwasanya kamu tuh ada care dengan apa yang kamu lakukan. Dia merasakan bersyukur sekali kamu ini. Dia baru ingat. Kenapa ingatnya? Sewaktu dia berada di rumah, dia seringkali mendapatkan suatu pelajaran dari orang tuanya. Nah, jangan lupa matikan terang. Jangan lupa kembalikan barang pada tempatnya. Jangan lupa rapikan barang yang kamu nggak lihat atau kamu lihat pun nggak lihat. Kamu rapikan. Apa yang dia lakukan sewaktu dari kecil di rumah, dalam hati juga mungkin mangkel ya, namanya seorang anak ya. Ini ekonya bisa dikurangi ya. Oh sudah 0 ya. Jadi nggak usah pakai ini ya, perasaan enak ya. Ya, jadi pemuda ini dia baru ingat akan pelajarannya diberikan oleh orang tuanya selama dia hidup ya, bersama dengan orang tuanya. Dan rasanya tuh, oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat pelajaran yang Tuhan berikan melalui orang tua saya. Saya sebel sama orang tua saya. Selalu saya yang diincar. Saya selalu dimintai ini itu. Tanpa sadar, setelah kita melewati semua itu, kita menghadapi kenyataan. Di waktu kita mendapatkan satu pekerjaan, kita baru lihat hasil. Mungkin di antara kita juga sama. Kalian mungkin di rumah mendapatkan pelajaran banyak dari orang tua kalian. Mungkin kalian yang lebih cenderung diomeli sama orang tua. Belajar yang sungguh-sungguh. Belajar kerjakan tugas-tugasnya. Belajar tanggung jawab. Belajar untuk bisa dipercaya. Belajar untuk jujur. Itu hal fundamental dalam kehidupan kita. Nantinya kita keluar dari rumah kita. Kalian tidak selamanya kalian tinggal dengan orang tua kalian. Tidak selamanya kalian tinggal dengan orang tua kalian. Suatu saat kalian pasti akan meninggalkan orang tua kalian. Atau kebalik, orang tua kalian yang meninggalkan kalian. Dan di saat orang tua meninggalkan kalian, atau kita jauh dari orang tua, apa yang kalian bisa lakukan? Kalau kalian tidak mau memanfaatkan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, mau belajar sungguh-sungguh dalam hal tanggung jawab, dalam hal jujur, bisa dipercaya. Kalian belajar komitmen, belajar untuk pantang menyerah. Itu hal yang sangat dibutuhkan kita semuanya. Belajar dari orang tuanya. Kalau cerita masa kecil, dari SD, SMP, SMA, jam 4 pagi urus dalam pagi. Karena buka toko di pasar ya. Punya kios, ada beberapa, baru pagi dengan kakak saya harus tahu pagi untuk buka. Maka ngantuk sampai jalan ya, ngantuk, kadang bawa barang. Setiap pagi pulang sekolah jaga toko lagi. Nggak ada waktu untuk bermain dengan teman. Apalagi dibesarkan bukan oleh orang tua sendiri, tapi dibesarkan oleh pengasuhnya. Yang namanya kasih sayang, beliau nggak pernah ngalamin, nggak pernah ngerasain. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh sayang sama aku. Tuhan sayang sekali sama aku. Ditangkap sama Tuhan. Sehingga waktu kecil sampai
remaja seperti kalian, paling aktif di gereja untuk mengikuti setiap kebaktian, ya. Puji nama Tuhan, tuh nangkap ya, selalu ada kesempatan untuk bergaul sama Tuhan. Dan memang posisinya setelah dekat sama Tuhan tuh enak. Enggak. Kalau di rumah ada kesalahan yang diincar sendiri. Terus bolak-balik paling yang diincar. Yang namanya PT ini bolak-balik dipukul sama orang tua. Nggak sama orang tua, sama kepala sekolah juga pernah. Di tengah lapangan dikaplokin, waduh, bukan sakit yang palunya ya, palunya kayak apa ya? Wes, pokoknya dulu perasaan itu tuh enggak enak. Apa yang rasakan itu ada satu kepahitan, ada satu kekecewaan. Kalau kita tidak mau melepaskan kekecewaan dan juga kepahitan yang sudah pernah kita alami di masa lalu, kita tidak akan pernah terlepas dari namanya dosa berantai. Kita pernah mendapat lonceng SMP, SMA, kita mungkin masuk kuliah juga diponcong. Ya. Yang sudah diponcong, sudah jadi kakak kelas, tidak mau terima. Ada anak baru gantian, saya mau meloncong anak. Rasa tidak terima. Itu ada. Juga ngalami. Kalau kita di sini ada anak-anak, ada di semua yang pernah ngalami perlakuan yang tidak baik. Mungkin kalian pernah disakiti, pernah mendapatkan mungkin dipukul, ya. Kalian pernah mungkin dapat perlakuan yang tidak enak. Kalian lepaskan pengampunan terus. Jangan disimpan. Kalau kalian masih menyimpan, itu kalian sendiri yang akan nikmati. Apa itu? Yang nikmati nanti siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kalian. Amarahnya itu enggak. Ya. Daripada saudara ini kita mau lepaskan pengampunan. Dan juga kalau saat ini mungkin kita merasa Tuhan, kok apa nggak salah Tuhan? Orang yang mengasihi saya meninggalkan saya. Saya harus jauh dari orang tua saya. Saya harus jauh Tuhan. Saya harus begini menghadapi seperti ini. Percayalah, segala sesuatu Tuhan izinkan pasti punya makhluk. Ya, mungkin di sini berpikir aku berarti kuliah kayak apa? Jangan putus asa. Kalau kita mau beriman percaya, ikut Tuhan itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Maka di sini ada kakak-kakak yang lain. Kami juga pernah. Meskipun harus kerja sambil sekolah, tidak masalah. Tapi bisa selesai. Ya. Jangan putus harap. Jangan kita patah semangat. Kita punya Yesus yang ada di dalam hati kita. Ada satu pujian yang kedua kita nyanyi. Meskipun takut apa yang Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkau menjawab hidupku. Yang tak pernah kukira, yang tak pernah kukira, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun takut menanti,
punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkau yang jalan hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada. Kami orang yang bersungguh hati mencari wajah-Mu. Kami percaya tidak akan sia-sia kami mencari Engkau. Tidak sia-sia kami belajar Tuhan, merenungkan firman-Mu setiap hari Tuhan. Kami belajar melakukan. Kami percaya tidak akan sia-sia firman-Mu yang dalam iman. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu sungguh nyata. Kami orang yang sungguh berhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya, percaya. Tangan Tuhan sedang meredam. Tangan Tuhan sangat betul dan semuanya. Jadi untuk menjadi alam Tuhan yang memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kami alami, Kau tidak tinggal diam. Rasanya kami berontak, Tuhan. Ampuni kami. Tanpa kami sadar kami menyalahkan Tuhan. Kami menyalahkan si asli. Kami menyalahkan orang tua kita. Mari saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kalian punya rasa tertutup dengan kesalahan yang kita perbuat, mari kita datang sama Tuhan. Kita ampun sama Tuhan. Ya ampun Tuhan. Dia tahu apa yang kalian perbuat. Kita ampun sama Tuhan. Kalau tanpa sadar, kalian merasakan, Tuhan, aku sudah benar. Aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kok selalu masih disalahkan? Selalu dicari kesalahan saya. Mungkin oleh guru kita. Mungkin oleh orang tua kita. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat buat orang tua kami, buat guru-guru kami. Mungkin itu atasan kami. Kalau kita bekerja, berkati, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kalian saat ini ditegur sama Tuhan. Kalian selalu lari dari masalah. Kalian selalu lari dari masalah. Kalian nggak mau kerjain tugas-tugas sekolah. Kalian nggak mau belajar sungguh-sungguh.
lalu menyalahkan gurunya yang gak baik, gurunya yang jahat, Tuhan yang tidak sayang kepada kami. Kita ampun sama Tuhan. Ampuni kami. Ampuni saya. Ampuni kemalasan saya, Tuhan. Saya mau Tuhan berubah, Tuhan. Saya mau tinggalkan kemalasan saya. Saya mau meninggalkan ketidakjujuran saya. Saya mau tinggalkan sikap saya yang pecundang. Selalu tersembunyi. Tidak mau mengakui kesalahan kita bahkan kepada orang tua. Kita ampun sama kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bersama, di saat orang itu benar, karena dia sudah berdamai dengan Tuhan, dia sudah minta ampun sama Tuhan, dia sudah berdamai dengan orang tua kita, berdamai dengan masa lalu kita, dan berdamai dengan diri sendiri. Sore hari ini, kita mau berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan masa lalu, kita berdamai dengan diri kita. Mungkin tanpa sadar kita menyalahkan diri. Saya goblok, saya miskin, saya desa lapar, saya dari keluarga yang gak baik-baik, saya keluarga yang benar-benar berantakan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Berdamai dengan diri kalian. Saya berharga di hadapan Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang mencintai saya. Tuhan mau menerima saya apa saja. Mungkin kalian lemah dalam pelajaran. Keterbatasan kalian. Kalau kalian berserah sepenuhnya sama Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Keterbatasan kalian itu menjadi kesempatan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam hidup kalian. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin kau menjamah hidup saya. Kau yakin pulihkan saya. Kau yakin Tuhan mengampuni saya. Kau yakin kegagalan saya sudah tutup. Saya mau mengampuni masa lalu saya. Ketidakjujuran saya, ketidakbenaran saya mau Tuhan berubah, saya mau berubah, saya mau berubah, saya mau mengalami jamahan-Mu Tuhan, saya mau berubah Tuhan, saya mau mengalami revival dalam hidup saya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Yang perempuan, para wanita menyanyikan
lagu ini. Haleluya. Oh yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami tak mau membatasi pikiran kami. Kau nyata di sini, Haleluya. kemenangan terjadi di sini. Yang pria memuji Tuhan. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mau bersenang. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, mujizat yang terjadi di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami ucap Tuhan, berapa ada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami memuji, memuliakan Engkau, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami untuk Engkau lebih lagi. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan, aturkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk dulu ya. Tante minta waktu sebentar ya. Mungkin ini sudah siang karena memang tadi kita agak terlambat ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau jangan buru-buru. Masih kuat kan? Kalau setengah jam kuat? Pada tak izin dulu daripada nanti tante ngomong gini-gini. Tante kita mau gopok kabeh ya. Tante nggak panjang ya. Tante nggak ada janjian sama Om Roni. Tante nggak tahu lagu-lagunya, nggak tahu apa yang mau disampaikan.
Tapi apa yang tante mau sampaikan ini ada di sini semua KPR-nya tante. Sama ya. Ya mungkin Tuhan ingin hari ini terjadi seperti yang Presiden katakan dunia. Kalau nggak pakai anak ini kan? Ya. Lamber kemana-mana, ya. Anak-anak, tante sebut anak-anak aja ya. Kayak apa saudara? Anak saudara tidak apa-apa. Ya, saudara sekarang. Saudara sadar nggak sih kalau Tuhan itu mengasihi kita? Anda tuh sangat merasa ini luar biasa. Kalau semua bisa ada di sini itu luar biasa. Mungkin ada kaum muda yang lain, remaja yang lain, entah kemana, nggak tahu. Mereka di mana tidak diarahkan orang tuanya. Mereka ada di mana tidak diurus orang tuanya. Tapi kalian semua itu puji Tuhan. Ya, kalian masih diarahkan untuk cinta Tuhan, untuk datang, untuk selalu beribadah. Itu bukti juga Tuhan mengasihi kita. Apa Tuhan nggak sayang sama yang lain, Tante? Sayang. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu mau setiap orang itu bertobat. Jadi Tuhan bukan hanya cinta sama orang Kristen saja, bukan. Kepada semua orang. Tapi itu tadi ada kehendak bebas, ya. Jadi mereka sudah diberitahu, tapi mereka nggak mau dengar. Mereka keraskan hati. Tapi kalau kita semua buka hati, sehingga kalian tuh masih mau nurut, masih mau ibadah, masih mau kenal Tuhan. Karena itu apa? Karena kalian buka hati. Ya, banyak di luar sana nggak karu-karuan, ya. Lalu tadi yang dikatakan orang, mungkin di antara kita ada yang merasa nggak berarti. Wah, aku ini ngomongnya biasa-biasa, mau sekolah ya pas-pasan. Waduh, pokoknya aku tuh udah pinter, ngomongnya gitu. Ya, aku juga bukan orang kaya, aku nggak punya apa-apa. Mungkin katakan seperti itu. Kenapa? Kalian tuh belum mengerti keadaan kalian di hadapan Tuhan itu kayak apa. Sebetulnya di hadapan Tuhan itu seperti ayat di Yesaya pasal 43 ayat 4a, ya. Di situ dikatakan engkau itu sangat berharga di mataku, kata Tuhan. Sebab itu aku mengasihimu. Duh, jadi bagi Tuhan memandang kita itu bukan kayak orang mandang kalau di pulau biasa ya, kalau dulu elek, kalau ini itu manusia. Tapi kalau Tuhan luar biasa, dia tuh memandang kita itu sangat berharga. Duh, sehingga aku mau mengasihimu. Kalau engkau ada salah, engkau tak marahi lo ya, supaya kamu berhati lo ya. Kalau kamu ngayu ke sana, tak kejar lo ya, tak seret lo bahkan. Mungkin tak pukulin kalau kamu nggak nurut. Untuk apa? Untuk diselamatkan sama Tuhan. Karena dia sangat mengasihi kita, dan karena Tuhan juga katakan Tuhan tidak menghendaki kehancuran orang. Tuhan tidak menghendaki orang itu binasa. Tuhan maunya itu orang itu selamat, guys. Itu artinya Tuhan itu yang luar biasa kayak gitu. Maunya selamat, guys. Itu. Ya, jadi apa? Kita jangan kecewa dengan keadaan kita. Ya, mungkin kita nggak bisa milih ya. Aku dilahirkan dari orang tua yang mungkin kaya, orang tua yang berkedudukan, mungkin orang tua saat ini biasa. Kita nggak bisa pilih. Tapi apa katakan firman Tuhan ya? Juga saya katakan Roni tadi, jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah kecewa. Dilahirkan bukan dari orang kaya, ya. Tapi itu tadi, karena engkau berharga di mataku. Jadi itu loh tadi, hal-hal yang sering kita melihat rasa kecewa hati kita ini loh. Aku loh orang tua aku nggak kayak yang aku harapkan, nggak kayak si ini enak yo, buka mobil yo, aku loh setengah mati. Nah mungkin seperti itu. Berhenti membandingkan diri dengan yang lain, ya. Berhenti membandingkan diri dengan yang lain. Sebetulnya Tuhan itu adil. Ada setiap kelebihan yang akan Tuhan berikan buat kita tuh ada. Cuma kita tuh belum balik. Ya, kita Tante bisa ceritakan sedikit. Tante kecil memang keadaan Tante bukan orang kaya. Biasa, orang biasa. Ya. Terus dirinya apa? Kelebihannya Tante apa sih?
pinter ya sebetulnya biasa lah ya, tante itu rajin, dulu itu rajin sehingga bisa berprestasi itu karena rajin. Cemerlang ya biasa lah, tante menyadari nggak terlalu. Tapi tante lihat kelebihan waktu itu apa ya? Nyanyi. Itu bener loh. Masa waktu kecil tuh lihat nyanyi sampai SD, temennya tante tak ingat sampai sekarang. Aku apa 2 SD, namanya Sari sama Yuni. Itu nyanyi Ibu Kita Kartini waktu lomba di sekolah di Santa Katarina, ya, jadi banyak sekolah Santa Katarina. Dia nyanyi Ibu Kita Kartini, dia enak ya, dia nyanyi yo. Aku suka pengen bisa nyanyi kayak ngono. Loh, tante nggak kepilih, tante waktu itu suaranya nggak enak. Tapi tante lihat itu tuh ada kerinduan. Sejak itu, tante tuh kepengen nyanyi. Aduh, aku tak nyanyi, tante nyanyi di balik RW kalau perayaan 17 Agustus. Siapa yang menyumbangkan suaranya? Tante lo maju. Maju nyanyi ya. Nyanyian lagunya Isdaria waktu kalian berakhir cinta-cintaan pada nyanyi baru wah itu kan udah suara kayak ngono aku nyanyi tapi maju naik nyanyi habis itu tante nyanyi masih SD semuanya tak getar-getar oh berarti itu loh itu latihan dan puji Tuhan di gereja ada paduan suara atau belajar do re mi fa tuh belajarnya di situ ya di gereja belajar akhirnya nyanyi bisa nyanyi ya sekarang bisa jadi WL bisa muji Tuhan untuk kerajaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan kita nggak dibayar kita nggak mau dibayar ya kan untuk kemuliaan Tuhan itu ada mungkin setiap kita itu ada loh tolong digali dilatih dipus lagi ya jangan jadikan dirimu biasa-biasa menyerah keadaan segala bala enggak Tuhan tuh sudah kasih talenta loh ya entah itu musik, entah itu gambar, entah itu berani ngomong, entah itu berani mengajar, mungkin jadi guru praktik, jadi guru sekolah minggu. Ya, apapun itu ada. Ya, jadi lihat kelebihan. Ya, jadi kita harus bangkit, jangan meratapi nasib. Aku kok ini enggak bangkit. Apa ya di dalam kelebihan apa ya? Itu diolah, gambar. Wes, ya itu terus. Lalu apa? Tuhan itu memberi pilihan ya, sebetulnya sama kita ya. Kita tuh mau tetap mengeluh, wes aja untuk ini itu aku biasa, soro yo mana corona kayak ini, aku soro, bapakku soro, sekolahku yang buk, aku angel online sekalian, wes pasrah keadaan itu namanya, ya kita nggak boleh mengeluh. Tuhan tuh sudah kasih pilihan kamu tetap mengeluh, apa kamu mau bangkit? Ya bangkit dari masalahmu itu, dari apa menjadi masalahmu kita bangkit. Ya soalnya apa? Rencana Tuhan, rancangan Tuhan di Yeremia 29:11 itu masa depan yang baik. Tidak ada loh mas, apa rancangan kecelakaan. Loh, tapi kok masih itu kok udah ya. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu mau masa depanmu itu baik. Itu loh Tuhan itu kalau ngomong itu nggak bujuk, pasti digenapi. Tapi kalau Tuhan yang sudah kasih jalan sama kamu, sudah tunjukkan jalan, dituntun. Nah kamu yang nggak mau melayu sana melayu sini, nggak totok masa depan yang baik itu nggak muncul kok dia nih ya karena kitanya masih nggak nurut ya. Jadi percayalah masa depan di dalam Tuhan dan rencana Tuhan itu baik loh bagi kamu ya. Tuhan tuh sudah lebih terlalu baik, the best itu Tuhan ya. Tante udah merasakan pokoknya percaya loh ya, percaya dan setia. Wes itu untuk Tuhan. Percaya sama Tuhan, jangan pernah sekalipun ragu. Mungkin saat mengalami masalah, Tuhan jangan percaya kok ini. Jangan ada ragu, percaya. Ya, kata dulu ya gitu. Pokok yang Tuhan ya Tuhan, Tuhan itu ada sapa-sapa. Terus percaya sama janjinya Tuhan. Cinta Tuhan. Buat baik, cinta Tuhan. Ya aku kata cinta Tuhan. Ayo layani Tuhan dulu. Ya layani, ya aku layani, kok nurut aja, ya. Kenapa? Kita kecewa ya nggak ada gunanya, ada gunanya. Ya, kata kecewa. Lalu apa tadi? Kalau kita sudah mulai banding-bandingkan ya, seringkali kan Instagram. Nah, sekarang lihat Instagram, belok di post koncoku, enak ya, tanganannya koncoku, gitu ya, kepengen ya. Bisa enak ya, koncoku melaku-melaku. Kok lambungnya anyar, sudah. Kalau kalian nggak tahan, kalau lihat itu bikin bisa lihat. Ya, tapi kalau lihat itu untuk membuat kalian motivasi atau dalam tidak dimasukkan hati, tidak ada iri, tidak ada mangkel, ya silakan. Dan tahu kalian sendiri itu nyaman nggak bagi hatimu? Kalau hatimu menjadi pegel, menjadi ini semacam lihat. Ya,
Tapi Tuhan juga mau mengajar kita untuk menguasai diri. Jadi melihat itu pun kita nggak jadi marah, kita nggak jadi dan sebagainya itu tadi ya. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan yang lain. Terus lepaskanlah ya, bebaskan dirimu dari apa? Rasa iri, rasa benci, apa itu sudah jangan ada. Itu ngotori. Hati kita kalau bersih itu enak, damai. Ya, ada mungkin sedikit namanya juga manusia. Pasti pernah marah dong, pasti pernah kecewa. Ada omongan nggak enak nangkal, ya pastilah. Kalau mental aja robot. Jadi kalau manusia punya perasaan, tapi jangan dikuasai. Ya, mungkin aku ngangkel, tapi jangan dikuasai mantel. Ngangkel titik, oh Tuhan. Nah, itu apa? Aku lupakan. Nah, enak toh. Terus itu sudah bebas lagi merdeka. Jadi nggak ada sampah-sampah yang disimpan di hati, ya. Jadi ada orang mungkin yang membenci kita, mungkin kita di sekolah itu berprestasi ya, namanya juga temen, mungkin ada yang iri, ada sebagainya, yang benci atau apa, ya itu wajar lah, namanya manusia ya, kita mau ampuni, nggak boleh ada dendam. Terus itu tadi, mungkin kita diremehkan, nah ini, diremehkan aja nggak digubris, nggak dianggap, ya, mungkin di sekolah atau di komunitas gitu, rasanya kok iku kok kumpul ambil iku ya, aku sih kok gak digubris, aku kok rasanya gak disenengi, mungkin kita ada merasa gitu. Aku kok begini, kenapa ya, karena aku ini bodoh, apa karena aku ini elek, apa karena aku ini orang gak mampu, itu kok kumpul-kumpul ambil begini kok. Nah, itu buat motivasi. Ya, kalau ada orang yang mengolok kamu, ada yang meremehkan kamu, jangan terlena ya, tapi itu buat motivasi. Oh, aku mau bangkit, aku mau buktikan bahwa aku juga mampu, seperti itu ya. Jadi apapun masalah kita, anak kita mau berdoa, kita bangkit dan kita berjuang. Karena apa sih? Karena hidup ini nggak mudah loh. Aku nggak tahu kan nanti ke depannya dia apa. Tante tuh sedang berpikir ya, kasihan masa-masa kamu ini, kasihan gitu loh. Kena corona, sudah belajar karena kita nggak tahu ke depannya kayak apa, katanya tambah susah, ya, tambah kesulitan. Waduh, ya kalau seperti itu, bagaimana kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, nggak akan kuat. Kita omongi ya, sungguhan loh, kamu sampai besar tolong tetap gandala Tuhan, karena ke depan itu tambah nggak baik. Ya, karena sebentar lagi Tuhan mau datang, itu menjemput mempelainya. Sebab itu kita harus siapkan. Makin suci. Karena cuma ada dua pilihan. Mau makin suci, meningkat suci, atau makin jahat dan makin jahat. Nggak bisa loh tengah-tengah. Kalau sudah kerja, nggak bisa tengah-tengah. Mau suci, atau jahat. Kalau sekarang tengah-tengah ya apa, Tante? Kita pilih. Ya, makin giat sama Tuhan, makin cinta. Jangan sampai mulai lembrong jahat, kan udah jahat lagi, soalnya kok udah jahat hilang loh. Karena sudah akhir zaman. Ya, tapi engkau bertobat, Tante jahat itu bercoba. Nggak bisa, lain nggak seperti dulu. Kalau sudah jatuh dosa, nanti jatuh dosa tambah teman loh. Ya, jadi mulai kalau sudah ada yang mengingatkan, langsung bangkit, jangan nunda. Beda, nggak seperti dulu. Semua dipercepat. Ya, semua cepat, Tuhan sudah mau datang. Itu suci, jaga pemudusan, itu penting sekali. Ya, syukur kalau kita mengalami masalah saat ini. Karena kamu akan jadi orang yang lebih kuat, karena ke depan itu lebih susah. Makanya kalau kita diuji saat ini ada kesulitan, kuat di dalam Tuhan itu pastilah kasih kekuatan. Ya, jangan merasa Tante iso enak ngomong, ya Tante enggak. Tante pernah alami anak-anak. Ya, kalau ekonomi boleh dibilang Tante miskin, ya miskin dulu. Kalau mau makan harus jual barang. Ya, Tante tinggal nggak sama orang tua. Mungkin di sini ada yang ditinggal orang tuanya. Memang sedih-sedih. Tante ditinggal mama Tante juga umur kelas 3 SD, umur 9 tahun. Mama, meninggal mama. Tapi papa ada atau Tante? Enggak, papanya layu. Ya, Tante entah kemana. Jadi yatim piatu Tante, iya. Tante tinggal sama nenek kan, belajar Tante sungguh-sungguh. Belajar biaya aja ada, mau beli baju gak ada uang. Tante dikasih sama tantenya Tante, ukurannya pas. Tante bajunya selalu baju bekas.
Tante ya apa nak sekolah? Laku, jalan kaki. Tapi tante uwitan sekali dulu. SMP itu. Terus beli sepeda, ya beli sepeda. SMA gimana? SMA, aduh Tuhan, tante masuk di Sindui anak-anak. Di situ banyak orang kaya. Tante uang sekolah termurah sekolahan. Tante sempat naik sepeda motor, cobokan sisa. Aduh, rasanya tuh nonton loh perempuan ini nonton sepeda motor temennya tante lewat. Di sini orang. Tante ngalami seperti itu. Pernah tante diacuhkan, pernah. Kalau pelajaran kelompok gitu ya. Mereka tuh tidak menolong kelompok biasa dirasain. Kan kelompok kabel bungut angkat di benang doang. Tidak dipilih. Pernah kita ngalami itu. Kesulitan belajar nanti pernah. Kebetulan anak pintar orang. Kalau tante les, karena mereka punya uang. Tante nggak bisa les, nggak punya uang. Tante apa tante? Sinau, kuat begitu aku kemarin. Sinau, tunggu untuk mengimbangi supaya naik kelas. Supaya nilainya nggak malu-malukan. Belajar dengan keras. Belajar berjuang, menyerah ya tante. Oh menyerah nggak mau enggak lah, sampai nanti tambah. Ya berjuang mau nggak mau, nggak bisa les. Belajar dewe, nggak bisa. Nanti itu sampai tanya teman ke rumahnya teman. Gimana itu teman gini? Nggak ngerti. Berusaha sampai tanya teman ini nggak mau, tanya teman yang lain. Belajar, berusaha, bangkit, bukan menyerah. Itu bukan karakternya anak Tuhan. Ya, jangan menyerah. Kalau kamu bangkit, kamu semangat, masalah apapun, pesta percaya. Tuhan itu adil. Ya, mungkin Tante bisa seperti sekarang. Tante ini pun bukan orang kaya, ya kan dia di pasar jualan. SMP juga Tante juga suka kerja sama Tante Rakel. SMP lo kerja, yang jahit di pasar Pucang itu loh. Spray, Pak jahit iki gimana? Itu lemek lorek, banyak yang lorek itu loh. Bekerja. Tapi nyesel Tante enggak. Tante marah sama mama papa? Sama sekali tidak. Begitu papa tante sudah bertobat berbalik, tidak ada mangkel, tidak ada apapun. Bener. Tapi tante tuh heran kalau dengar ada orang curhat di medsos. Enak saja meninggalkan habis itu berbalik. Ngapain sih orang ini nggak bisa ngampunin orang tuanya? Aku loh kok gak mangkel belas yuk. Tante sampai heran, loh kenapa ya? Kalau itu bukan kasih Kristus, ya mungkin dong. Maka lo kalian tuh sadar loh, Yesus itu ajaib. Kristus itu luar biasa. Kalau kamu menyerah, kamu berharap, tapi lagi kamu minta Roh Kudus. Roh Kudus itu memerlukan kamu dan memampukan kamu untuk melakukan. Bisa nggak ada rasa tante? Atau susah, enggak. Tapi tante tuh ya heran tuh nggak ada itu. Benar loh ini, sama sekali. Mampu loh, aku cewek kamu digosok sampai aku sengsara. Enggak. Dan apa buktinya? Tuhan itu baik. Dia membalas. Dia memakai tante. Ya, kenapa? Kata dia itu kasih Kristus itu. Ya, tapi sadar ya, kalau kasih Kristus itu memang popolan ya. Nah, anak-anak, kalau itu tadi, mungkin kita sudah kadung. Ya, mungkin di antara sini ada yang kandung. Aku itu orangnya sudah mengecewakan orang tuaku. Oh, aku mungkin pernah nggak naik kelas. Oh, aku ini orang yang kecanduan. Dia mungkin. Aku orang yang sudah rasanya tuh kok hidupku kayak gini nih karena aku ini salah. Terus aku mau ibadah ya malah saya kadung. Apa marah ya Tuhan sama aku ya? Karena aku ini sudah bolosan, mungkin ibadah sama orang tua gak nurut. Tuhan marah ya? No. Tuhan tuh nggak seperti itu. Ya, Tuhan itu loh malah mencari orang yang terhilang. Jadi Tuhan tuh cari orang yang salah itu dicari loh sama Tuhan. Kalau kita merasa jauh, Tuhan kamu aku terima ini enggak loh. Hati Tuhan nggak kayak gitu. Domba yang satu hilang aja dicari pada 99 sudah masuk kandang. Nah, posisi tok itu ngakal loh, dicari itu. Itu loh Tuhan. Mana ya sampai naik. Mungkin kalian bayangkan sekarang Tuhan nyari kita. Tuhan, Engkau tuh ngejar aku. Engkau ngejar aku, Engkau menyelamatkan aku. Itu Tuhan kita. Seperti yang digambar itu, Tuhan menggetar pintu, buka pintu hati. Itu Tuhan. Ayo buka hatimu.
itu Tuhan. Jadi tidak seperti yang kita pikir mungkin aku kecewa mengalami gini karena Tuhan marah gak kita, tidak. Mungkin salah pun kita pernah bersalah, tapi itu tadi loh, Tuhan mau pertobatan, ya. Tuhan itu mau hati yang bertobat, ya. Suka Tuhan itu pertobatan, bukan apa sombongan seperti orang Farisi, ya. Ingat orang Farisi sama pemungut cukai yang datang ke mana itu Mbak Eta. Orang Farisi mungkin merasa aku loh isi ibadah rajin, ini rajin, tapi hatinya cuma sombong, hanya menjalankan ibadah ritual saja. Tapi pemungut cukai dia merasa bersalah, pemungut cukai itu dia datang dengan kerendahan hati, dia cari Tuhan, dia minta ampun. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh suka akan pertobatan, ya, bukan kesombongan. Ya, sekali lagi itu diingat ya. Tuhan tuh suka akan pertobatan, bukan kesombongan. Jadi hari-hari ini, ya itu tadi, jangan merasa, oh aku sudah baik, aku loh sudah rajin, aku gini. Itu sombong loh di mata Tuhan. Maka Tuhan nggak suka. Tapi ya Tuhan mau pertobatan. Tuhan bentuk aku lebih lagi. Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku mungkin pernah menyusahkan, aku pernah begini begitu. Ya, itu tadi ya. Jadi Tuhan itu mau pakai kita sebetulnya. Ya, kalau kalian dipakai Tuhan, itu luar biasa. Apalagi hari-hari ini, hari-hari akhir zaman. Mungkin kalian akan dipakai lebih luar biasa lagi. Melebihi om-om tante-tante di sini. Ya, percaya? Tidak ada mustahil. Ya, tidak ada mustahil. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Ya, jangan berpikir aku loh gak pinter, aku loh gak kaya, apa-apa. Anak-anak, firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 27-29 ya terakhir beneran berakhir ya. Tuhan itu memakai orang bodoh untuk memalukan dunia. Orang bodoh dipakai Tuhan untuk memalukan dunia. Ya, jadi jangan merasa, wah aku ini begini begitu, enggak. Malah Tuhan itu mau pakai. Kalau yang pintar gak dipakai, Tuhan jadi dipakai. Saya rendah hati dipakai Tuhan. Orang yang menyerahkan dirinya akan dipakai Tuhan. Kalau nggak dipakai Tuhan gimana? Tante gini-gini aja. Gini-gini aja kalau kamu tahan dengan godaan iblis nanti ya apa-apa. Tapi kalau kalah, datang. Karena ini sudah akhir zaman nggak main-main. Ya, satu katakan tadi harus makin ningkat. Nggak bisa loh diem-diem tengah-tengah. Pas heran. Karena iblisnya kerjanya lebih berat lagi, lebih susah, lebih ganas sebenarnya gitu ya. Iblisnya tuh buanas kayak singa ngaum-ngaum tuh buanas banget. Mau menjatuhkan kita semua. Ya, tapi itu kita mau buka hati kita. Sini rindu untuk mau dipakai Tuhan. Ya, dan rindu angkat tangan. Oh, tante mau dipakai Tuhan. Aku mau lebih lagi. Lebih lagi karena Tuhan itu luar biasa. Ya, mari kita berdiri ya sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Nanti Ibu Wiji ya. Kita dalam kita ya. Kita mau minta ampun. Kita mau minta Kudus mengurapi hati kita. Kita nyanyikan Bapak sentuh hati. Saya rentennya saja. Ya, rentennya saja. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Bayangkan Tuhan hadir. Tuhan di depan pintu. Mengetok pintu untuk membuka. Apakah kita mau buka hati kita untuk Tuhan? Aku rindu Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi hamba. Yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak sentuh hati kami. Bapak sentuh hatiku,
Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak sentuh hati kami. Bapak sentuh hatiku, rumah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni membantu berjalan hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jangan melihat kanan kiri temanmu atau apapun yang lain yang ada di depan. Fokuskan kamu di hadapan Tuhan. Tuhan di hadapanmu. Engkau semua biji mata. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ingin pengakuan dari dirimu. Tuhan ingin engkau katakan apa yang menjadi misi hatimu. Kalau bagian Tuhan sudah memberikan kita pengertian. Apa yang menjadi tantangan di hadapan, apa yang menjadi hambatan di hatimu, katakan di hadapan Tuhan. Kalau mungkin aja di antara kamu, mungkin karena marah kepada orang tua, orang tua kurang memperhatikanmu, atau mungkin kamu tidak mendapatkan keadilan, atau kamu tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Kalau mungkin engkau dalam kekurangan, karena orang tua tidak bisa mencukupi kebutuhanmu, katakan di hadapan Tuhan. Kalau mungkin engkau mengalami Tuhan, aku bukan orang pandai. Aku tidak lebih baik dari kakakku mungkin. Atau tidak lebih baik dari adikku mungkin yang di sini ada yang saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Atau mungkin teman-temanku tidak memperhatikan aku. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hidupmu. Katakan di hadapan Tuhan. Yesus baik buat kamu. Engkau menjawab setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sangat menuntut setiap kami. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kalau mungkin aku tidak mengalami semua yang dikatakan. Aku baik-baik saja. Tetapi engkau katakan di hadapan Tuhan, aku perlu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidupku. Sungguh engkau akan dipimpin. Tuhan akan mengaturkan kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini. Kamu boleh karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak tahu dari setiap Tuhan terhilang. Tuhan tidak menjadi anak yang baik. Kami tidak menjadi anak yang baik. Kami tidak menjadi sungguh Tuhan memegang. Tapi sungguh Tuhan memegang. Karena kami terus buka hati. Kami buka hati menerima sepenuhnya di dalam hidup kami. Dan Tuhan berkarya lagi di dalam hidup kami, anak-anakmu yang masih muda ini, Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah setiap kami. Tuhan sudah memberi kelepasan bagi setiap kami. Bahkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Karena semua masa depan kami di dalam Tuhan. Kami orang-orang yang haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepenuhnya rahmat Engkau yang memegang kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kelembutan di dalam hati kami. Kami boleh menerima setiap nasihat dari Tuhan. Karena itu yang akan membangun kehidupan kami dari sehari ke sehari. Kami seturut kehendak Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami keluar boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapak. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami pulang dari tempat ini. Tuhan, kami boleh merasakan kelepasan dari Tuhan. Tuhan memberikan kelengahan, sukacita yang berarti, bahkan damai sejahtera. Kami boleh melihat semua kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak yang memberkati semua hamba-hamba yang melayani siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Kado Jaya. Gereja Kado Jaya. Masih lapar ya, Sekali lagi ya. Gereja Kado Jaya. Youth Revival. Youth Revival. Kita mau belajar